orang jangan dikira orang yang teriak-teriak itu dia tidak mampu. Bahkan orang-orang yang teriak mengatakan dirinya tidak dapat bantuan itu kalau ditelusuri secara seksama dan cermat ternyata dia orang mampu. Tetapi ada perilaku miskin memang masyarakat kita yang setiap kali ada bantuan maka dia juga akan mengaku dirinya sebagai seorang miskin. Halo Tribuners semua, senang sekali saya Lela Toniam kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Tribunlombok.com. Nah, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama Kepala Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat. Nah, kita akan bahas-bahas terkait dengan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Nah, bantuan sosial ini kan sering menimbulkan polemik ya di tengah masyarakat. Contohnya seperti ini nih, contoh sederhananya. Ada masyarakat yang mengaku berhak mendapatkan tetapi tidak mendapatkan dan begitu sebaliknya. Nah, untuk membahas ini lebih lanjut, di sini sudah hadir Bapak Kepala Dinas Sosial NTB, Bapak Dr. Ahsanul Khaliq. Pak Kadis, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, sudah diundang juga nih sama Tribun. Sehat Pak Kadis? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah ini Pak Kadis, kita langsung saja ya terkait dengan bantuan sosial. Di tengah masyarakat itu banyak sekali bantuan-bantuan sosial. Ada PKH, ada BLT, ada macam-macam. Sebenarnya berapa banyak tuh bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat Pak Kadis? Kalau dari Kementerian Sosial tuh ada bantuan pangan non-tunai atau bantuan sosial sembako. Kemudian ada program Keluarga Harapan atau PKH. Kemudian ada YAPI namanya khusus untuk anak-anak yatim piatu. Kemudian ada juga bantuan yang bersifat rutin dari kita di Dinas Sosial seperti bantuan peralatan untuk masyarakat miskin kita sesuai dengan keterampilannya. Kemudian ada juga bantuan permakanan untuk anak-anak yang ada di lembaga kesehatan sosial anak. Kemudian ada bantuan pemberdayaan lembaga sosial, yayasan yang bergerak di bidang sosial yang kesemuanya memang diamanatkan untuk kepentingan masyarakat, bagaimana menurunkan angka kemiskinan kita di Nusa Tenggara Barat. Tetapi di samping untuk menurunkan angka kemiskinan itu tentu yang paling penting adalah bagaimana masyarakat miskin kita menjadi lebih kuat, lebih berdaya, yang kemudian nanti dengan kemampuan itu dia bisa secara perlahan memiliki kemauan untuk keluar dari garis kemiskinan. Nah, ini kan tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan. Ini kan banyak sekali yang digelontorkan Pak Kadis. Sejauh ini perkembangannya dari bantuan-bantuan itu apa yang sudah berubah dari masyarakat kita yang membutuhkan kemudian sekarang sudah bagaimana Pak Kadis? Tentu ada penurunan juga kan. Tetapi pada saat-saat tertentu ketika kondisi ekonomi Indonesia, bahkan ekonomi daerah atau ada inflasi segala macam, kadang-kadang kan penurunan angka kemiskinan sangat rendah ya. Tetapi tadi sudah saya katakan yang paling penting adalah kemudian mereka kuat menghadapi situasi kondisi yang ada sehingga tidak terjadi persoalan-persoalan baru di tengah masyarakat kita. Dan tentu pemerintah memang memiliki kewajiban kemudian untuk tetap bantuan sosialnya harus ada pada setiap tahun anggaran. Per tahun itu berapa? Kalau yang dari pusat yang masuk di NTB itu tidak kurang dari 3,7 triliun. Per tahun? Per tahun? Iya, itu semua bantuan sosial yang dari Kementerian Sosial. Belum lagi dari kementerian-kementerian lain kan. Gitu. Artinya banyak sekali ya bantuan yang digelontorkan. Sangat banyak kalau dilihat dari angkanya. Itu sudah bisa meng-cover semua kondisi masyarakat? Tidak semua. Karena itu hanya 35% masyarakat miskin kita yang menerima bantuan dari pusat itu. Berarti ada 65% ini juga belum menerima bantuan. Ini yang kemudian oleh daerah diberikan bantuan. Kemudian dari perangkat daerah yang lain juga di luar Dinas Sosial ada juga bantuan-bantuan. Misalnya dari Badan Pangan Nasional kan ada bantuan beras, ketahanan pangan itu. Itu datanya memang hampir sama, diambil dari data terpadu kesehatan sosial yang ada di Kementerian Sosial, tetapi orangnya ada yang beda, ada yang sama.
Gitu. Nah ini Pak Kadis yang biasanya menjadi masalah, ini kan bantuan harus benar-benar tepat sasaran. Iya. Nah tadi saya sampaikan di awal itu banyak sekali isu-isu yang masyarakat yang seharusnya berhak tetapi tidak. Nah itu Iya. proses pendataannya, kemudian upaya dari Dinas Sosial sendiri untuk mengatasi itu supaya benar-benar tepat sasaran gitu. Iya. Kita semua tentu ingin tepat sasaran, kemudian tepat manfaat, Tepat manfaat. ya, terkait dengan data. Kita karena keinginan kita sama semua, maka verifikasi dan validasi data yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten kota ini juga sebenarnya sudah rutin dilakukan. Mulai dari tingkat desa, kemudian naik ke dinas sosial kabupaten kota, kemudian bupati, wali kota membuat surat keputusan untuk diteruskan kepada Kementerian Sosial. Kami kemudian dari dinas sosial provinsi melakukan pengawalan ketika masuk di Pusdatin Kementerian Sosial. Tetapi namanya ini seluruh Indonesia kan selalu saja kemudian terjadi ada yang error ketika masuk di Pusdatin Kemensos. Sudah data diganti dari daerah, tetapi di Pusdatin Kemensos masih juga kadang-kadang muncul data yang lama. Tetapi ini tentu menjadi tantangan kita juga dan menjadi catatan-catatan kita di Dinas Sosial. Perbaikan-perbaikan itu terus dilakukan dan Kementerian Sosial dan juga kita Dinas Sosial membuka juga kesempatan pengusulan secara pribadi melalui aplikasi yang di SIG-NG itu ke Kementerian Sosial sehingga siapapun bisa kemudian mengusulkan dirinya selama memenuhi syarat. Kalau masyarakat kita yang tidak memiliki kemampuan mengusulkan dirinya kan ada pendamping-pendamping sosial kita juga yang ada di lapangan. Ini sudah dilakukan. Kalau kemudian turun lagi dari pusat, kok itu lagi, ini persoalan kan. Dan persoalan ini kemudian selalu kita sampaikan juga ke Kementerian Sosial sama. Tetapi ada juga orang, jangan dikira orang yang teriak-teriak itu dia tidak mampu. Bahkan orang-orang yang teriak mengatakan dirinya tidak dapat bantuan itu kalau ditelusuri secara seksama dan cermat ternyata dia orang mampu. Tetapi ada perilaku miskin memang masyarakat kita yang setiap kali ada bantuan maka dia juga akan mengaku dirinya sebagai seorang miskin. Dan di NTB ini masih banyak. Iya, perilaku seperti itu masih sering kita temui di tengah masyarakat. Iya, itu masih banyak. Dan yang teriak biasanya mengajak orang demo, mengajak masyarakat miskin lainnya untuk bergerak ke kantor desa macam. Temuan kami selama ini, ya. Lalu kalau ada temuan orang-orang seperti itu seperti apa? Misalnya dia orang berada tapi dapat bansos. Ya kita Tindak langsung lanjut. lakukan pengusulan dikeluarkan dari data kan. Itu ada prosesnya juga. Itu ada kasus seperti itu di Banyak. Itu bahkan ada beberapa waktu yang lalu kan ada mungkin ketika dia sekolah memang dari miskin kemudian dia jadi TNI. Ternyata belum keluar dari data, masih menjadi penerima kan. Ada yang ASN. Nah, itu ketika ditemukan kita langsung keluarkan. Dan itu prosesnya pengusulan pengeluarannya itu dari aplikasi juga yang kemudian diproses oleh Kementerian Sosial. Proses-proses itu sudah ada. Seharusnya itu menjadi perhatian khusus sebenarnya Pak Kadis kan yang semisalnya sekarang dia sudah mampu kemudian masih terdata dan masih dapat itu bisa ditelusuri lagi sehingga yang Ya lain memang itu bisa ditelusuri. makin. Pendamping sosial kita misalnya program Keluarga Harapan. Kan ada pendamping sosial PKH ya. Itu ada kewajiban dia setiap kali bantuan sosial PKH itu akan turun sebelumnya itu 2 minggu sebelumnya mereka harus melakukan verifikasi dan validasi. Kemudian kalau ditemukan ada yang mampu maka kewajiban pendamping sosial kita ini mengusulkan dikeluarkan dari data. Kalau kita temukan kemudian mereka mampu dan pendamping sosial tidak melakukan pengeluaran dari data, ada sanksi kode etik yang harus diterapkan kepada mereka. Gitu. Seharusnya kalau sudah seperti ini semestinya itu sudah bisa tepat sasaran. Harusnya. Harusnya. Iya. Tetapi kan ada saja kemudian kesalahan data dari Pusdatin Kemensos ketika turun lagi ke daerah. Itu walaupun kita di daerah sudah melakukan validasi verifikasi secara terukur sesuai dengan persyaratan. Tetapi lagi-lagi ketika masuk di Kementerian Sosial di Pusdatin
ada data yang error. Oke. Ini sebenarnya masalah bantuan sosial ini sepertinya menggiurkan, masih menggiurkan di tengah masyarakat. Iya. Karena kan itu uang cuma-cuma yang diberikan oleh pemerintah pusat tanpa Iya. ada ini Pak Kadis ya. Iya. Makanya masih ada perilaku yang seperti itu. Iya. Nah ini Pak Kadis, orang-orang yang dapat bantuan sosial ini akan terus mendapatkan, tadi sudah disampaikan, kriterianya sehingga dia bisa berhenti mendapatkan atau dan kemudian terus bisa mendapatkan bantuan sosial. Iya. Karena ada yang dapat lama sekali periode. Kalau itu kan memang sudah ada kriterianya, baik dari BPS, dari Bappenas, yang memang dibuat dari sisi rumahnya, kemudian dari sisi pendapatannya, dari sisi makan, pakaian dan segalanya, itu kan sudah ada ya. Dan kalau memang kemudian dari semua program-program yang sudah diberikan dia belum keluar dari garis itu, saya pikir memang kewajiban pemerintah untuk tetap memberikan bantuan. Tetapi kan kita kemudian pemerintah melakukan juga upaya rehabilitasi sosial melalui pemberdayaan sosial, memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka untuk bisa keluar dari situasi kondisi yang ada. Apakah anaknya, kemudian kita latih orang tuanya, kita berikan kebutuhan sehingga pendekatan keluarga juga untuk penurunan jumlah angka kemiskinan kita dan untuk mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan yang mereka derita juga harus terus kita lakukan. Tetapi kan kembali tentu sunnatullah ya. Kalau bicara sunnatullah ini sebenarnya tamat ya. Nah, tetapi kita tidak boleh berhenti. Kemiskinan memang sunnatullah, tetapi pemerintah juga harus terus melakukan formulasi untuk menemukan cara-cara baru mengeluarkan masyarakat kita dari garis kemiskinan. Sampai suatu saat nanti memang kemiskinan ini akan hilang dan tidak akan lagi ada orang yang mau menerima bantuan dan itu kiamat akan datang. Kalau sudah tidak ada yang menerima bantuan, kiamat akan datang. Iya, kiamat akan datang. Dan itu pasti terjadi. Dan itu pasti masih jauh, Pak Kadis, sekarang kan masih banyak yang mau. Jangan, masih banyak belum nikah juga ya. Jangan dulu, Pak Kadis, masih panjang dulu ini prosesnya, perjalanannya. Pak Kadis, kalau berbicara tentang jumlah penerima bansos di NTB ini, berapa banyak kita yang menerima bansos masyarakat kita? Kita yang 35% tadi itu ya? Seharusnya kalau penerima bansos di NTB yang dari pusat ya, yang dari pusat kita sebenarnya sudah di atas 400 ribuan. 400 ribu ya, apakah itu PKH, kemudian bantuan sosial sembako atau bantuan pangan non tunai. Tetapi kan masih ada yang belum nih. Nah, yang belum ini juga kita berikan dari daerah, tetapi masih ada yang memang tidak dapat bantuan sama sekali. Kalau yang ini kami pemerintah juga menyadari karena berbagai kekurangan yang ada di pemerintah, apakah itu anggaran, apakah itu kemudian jenis program kita, tetapi kita akan terus berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban pemerintah kepada mereka. Ini saya menangkap dari penjelasan Pak Kadis ini agak terbalik gitu. Bantuannya banyak, kemudian saya baca di data BPS kemiskinan kita menurun. Ini kan sesuatu yang agak bertolak belakang Pak Kadis ya. Itu sebenarnya kondisinya itu seperti apa Pak Kadis? Kan ada yang sangat miskin betul juga. Di NTB ini yang sangat miskin betul atau dulu disebut di desil 1 itu masih sangat banyak. Kemudian ada yang sangat miskin, desil 1, desil 2, desil 3. Itu memang sangat miskin betul, dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, membutuhkan proses untuk dia bisa mungkin keluar dari kondisi kemiskinannya. Bahkan kemudian ada juga yang sudah kemampuannya cukup bagus tiba-tiba menjadi miskin lagi. Di NTB hal itu masih banyak terjadi, gitu kan. Misalnya gini, karena dia ini sudah mampu, kemudian dia pergi ke luar negeri jadi TKI, tetapi untuk dia bisa menjadi TKI, dia minjam juga duit nih. Begitu sampai di luar negeri, ternyata dia tidak menemukan sesuatu yang seperti harapannya dia. Kemudian dia keluar dari majikannya, menjadilah dia PMI yang bermasalah. Baliknya nanti pasti menjadi miskin tuh. Karena di sini masih punya hutang kemudian hartanya yang ada kadang-kadang dia jual, ini kan miskin baru. Jadi persoalan naik turunnya angka kemiskinan ini juga sesuai dengan situasi kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi kita tetap pemerintah harus melakukan intervensi melalui pola pemberdayaan dengan pendekatan keluarga itu. Yang seperti yang tadi. Nah, itu seberapa besar dampaknya bansos ini terhadap perubahan
perubahan kemiskinan yang ada Iya. di NTB? Nah, kalau kita ditanya seberapa besar dampak bansos dalam perubahan kemiskinan, kalau kalau hitung-hitung angka ya, kan ada penurunan 0,94% Iya. tahun 2004. Tapi lebih dari itu, dampak yang paling Dampak konkretnya aja Pak Kadis yang ditemui di iya lapangan. makanya yang paling penting adalah tidak terjadi persoalan-persoalan sosial baru. Andai tidak ada bansos kepada masyarakat kita, boleh jadi setiap hari kita melihat orang berkelahi, boleh jadi setiap hari kita melihat pencurian, boleh jadi kita melihat kemudian ada orang kelaparan. Iya, Sekarang pertanyaannya dari kita pemerintah, apakah kita akan membiarkan itu? tentu saja Tentu tidak. saja tidak, maka bansos harus ada. Solusinya adalah bansos itu tadi. Iya. Selain dari pendampingan-pendampingan. Iya. Karena kalau terus dikasih bansos tanpa ada pendampingan juga susah juga Pak Kadis. Ya, Karena itu pendampingan kan sudah jalan. Makanya kita ada Awalnya kan pekerja sosial, ada pendamping sosial, ya, ada pekerja sosial masyarakat di lapangan yang mendampingi mereka gitu. Kemudian ada evaluasi dan ada kemudian tindak lanjut dari pendampingan yang terus dilakukan oleh apa Kementerian Sosial maupun kita Dinas Sosial. Iya, terus tugasnya dinas sosial kan bukan hanya di bansos. Nah ini kita berpindah topik, tapi sebelum itu kita boleh minum dulu Pak Kadis. Ini panjang obrolan kita. Boleh. Yang ditangani oleh dinas sosial bukan hanya terkait dengan bansos, tapi ada juga permasalahan-permasalahan sosial yang lain. Ini saya mau tarik ini Pak Kadis, ada nggak pengalaman Pak Kadis terkait dengan pengamen atau pengemis yang ada di NTB ini yang ditangani gitu, tapi ternyata dia penghasilannya ratusan juta bahkan lebih dari Pak Kadis. Iya. Itu cerita-cerita seperti Itu pengalaman saya ketika jadi Kepala Dinas Sosial Kota Mataram dulu ya. Oke. Saya kebetulan diamanatkan oleh wali kota pada masa itu 2013 sampai 2016. Salah satunya Pak Kadis, tugasnya kita minta anak jalanan, gepeng, dan juga anak-anak pang tidak ada berkeliaran lagi di kota. Saya bilang sama wali kota waktu itu, insya Allah 3 bulan selesai saya bilang. Ya, emang 3 bulan itu waktu itu tidak ada lagi anak-anak yang ngemis di jalanan, kemudian anak pang yang ngamen segala macam. Itu kita bukan tangkap ya, kita tarik mereka dari tempat-tempat ngamennya, kemudian kita bawa ke dinas sosial. Kita melakukan pendataan rata-rata, waktu saya temukan tuh dari luar kota Mataram, bahkan ada dari luar daerah. Dan itu ketika kita hubungi keluarganya, ternyata anak-anak mampu gitu kan. Gitu. Bahkan kemudian dari hasil yang kita dalami, anak-anak pang ini kan anak-anak yang terus ngamen, terus juga kita temukan itu memang dia lari dari rumahnya lah gitu. Jadi Ya. harian. Nah, penghasilan mereka memang cukup fantastis ya. Nah, apa yang kita lakukan kemudian? Nah, dulu saya konsultasi dengan beberapa tuan guru, boleh enggak hasilnya ngamen, hasilnya ngemis, itu kami ambil. Boleh, selama kemudian tidak dipergunakan oleh dinas, tapi dikembalikan kepada yayasan-yayasan atau kepada orang miskin. Itu saya lakukan. Itu sebabnya dulu dia sepi di Kota Mataram zaman itu gitu. Nah, tapi entah tidak dilanjutkan oleh setelah saya barangkali sekarang masih ada muncul kan. Gitu. Dan rata-rata bahkan bukan pengamen saja ya, yang ngemis-ngemis di jalanan itu, kalau Anda pernah datang di Cemara, ada tempatnya khusus itu ngemis semua kan, itu masuk ke rumahnya, dia punya peralatan untuk karaoke di dalam rumahnya. Ini saya temukan ada kulkas, lengkap lah. Ternyata itu hasilnya ngemis. Hasil ngemis. Gitu. Terus ada lagi yang kita temukan, Menjanjikan. hasilnya ngemis itu dia hanya pakai untuk kepentingan membayar kredit motornya. Iya. Saya nemukan ada dulu haji disabilitas, dia ngemis, dia punya rumah ternyata lantai 2 di salah satu tempat di Lombok Barat. Anak-anaknya pakai air king. Nah, ini fakta-fakta sosial memang yang ada di lapangan yang mungkin orang melihat kasihan. Mungkin orang melihat ketika kita dinas sosial melakukan penertiban, yang gini-gini kok ditertibkan oleh dinas sosial gitu. Padahal kalau dibiarkan bisa menimbulkan persoalan baru juga di masyarakat kita. Dan gitu. juga Termasuk mengganggu kenyamanan. ya pengamen itu
Kita lagi enak makan, mereka datang misalnya gitu Kecil-kecil kan. 2.000. Ya, Seperti itu. kita tetap hitung manfaat dan mudaratnya untuk melakukan penertiban. Selain itu Pak Kadis, kalau tadi kan bahas pengamen dan pengamen gepeng dan sebagainya. Iya. Kalau masalah ODGJ kan ODGJ juga banyak juga yang berkeliaran di sekitar kita Pak Kadis. Kita Iya. harus gimana tuh? Iya, Respon ODGJ di NTB, saya data lama aja ya, data tahun 2022 itu sudah 13.700 lebih Wow, ODGJ di NTB. Apalagi sekarang gitu ya, 13.000. apalagi sekarang. Tapi ini memang banyak penyebabnya juga. Ada sih memang yang keturunan yang kita temukan di kita ya. Ada yang juga karena masalah-masalah sosial ekonomi. Ada masalah pribadi antara keluarga dengan keluarga. Kemudian mereka menjadi terganggu kejiwaannya. Ada juga orang-orang yang asalnya tidak ada keturunannya, dia tidak pernah ada cerita, riwayat, tiba-tiba menjadi ODGJ karena satu masalah pada dirinya. Ini kita di Dinas Sosial tangani di Pusat Pelayanan Sosial Mutmainnah di Bina Laras Mutmainnah di Selebung. Kita punya hari ini ada 107 orang. Tetapi kita kan rehabilitasi sosialnya karena rata-rata yang 107 ini sudah ditangani oleh rumah sakit jiwa. Dia sudah kembali normal, kemudian ditempatkan di tempat kita berikan pelatihan atau berikan sampai kemudian dia bisa hidup dengan baik dan kita kembalikan ke keluarganya. Tetapi ya, ini menjadi catatan juga. Ada banyak masyarakat kita tidak mau keluarganya yang ODGJ ini kembali ke tengah-tengah mereka. Iya. Dan ini akhirnya menjadi saudara, menjadi keluarga kami di Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Mutmainnah. Kalau ada yang menolak itu dibina oleh Dinsos. Iya, daripada kemudian kan kita kembalikan ke keluarganya, diterlantarkan, ya Persoalan lagi tuh Pak Kadis. iya, kita biarkanlah di tempat kita gitu. Nah ini juga Pak Kadis kan ODGJ ini juga banyak juga yang berkeliaran, ada yang mengganggu kenyamanan, ada juga yang kayak meresahkan dan sebagainya. Itu masyarakat itu harus bagaimana gitu, mengelapor ke dinas sosial harusnya, atau itu tanggung jawabnya siapa? Ya, itu harusnya dilaporkan ke Dinas Sosial Kabupaten Kota dan Polisi Pamong Praja. Kemudian bersama-sama nanti dengan Dinas Sosial Provinsi membuat rujukan ke rumah sakit jiwa. Kita punya di Pemerintah Provinsi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, itu saya lihat juga sangat terbuka. Nah, cuman kan kadang-kadang ada kita tidak terlalu peduli, kita biarin saja. Zaman saya dulu dari Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, saya pernah melakukan operasi di mana saja ada ODGJ yang ada di Mataram ini, kita ambil, kemudian kita bawa ke RSJ, setelah itu dibawa ke Selebung di tempat kita, di PPSBL itu. Nah ini memang bagaimana sekarang kita yang sedang pada amanah itu menyikapi saja. Gitu. Makanya saya di PPSBL itu sebenarnya kuotanya 100, kadang-kadang bisa terisi 125. Melebihi kapasitas. Iya, karena kalau kita tolak, kan gitu. Itu kondisinya. Oleh karenanya maka ke depan memang menjadi perhatian kita juga, kalau bisa di NTB ini ada PPSBL juga di Pulau Sumbawa, kemudian yang di Lombok menangani yang di Lombok, karena dari pengalaman saya selama berapa tahun jadi Kepala Dinas Sosial Provinsi itu di PPSBL itu dari Pulau Sumbawa juga banyak isinya. Seharusnya itu di setiap kabupaten kota ada. 2 aja, Pulau Sumbawa 1, Pulau Lombok 1. Tapi urgent nggak sih Pak Kadis penanganan ODGJ ini di NTB? Saya pikir dengan dari angka sisi 13.000 tadi? Dari sisi kita bicara hak asasi manusia, kemudian kewajiban pemerintah terhadap warganya sangat urgent. Sangat urgent. Sangat urgent. Apalagi pada masa yang akan datang persoalan-persoalan hidup orang semakin banyak. Kompleks. Iya, semakin kompleks, maka muncul ODGJ baru. Nah, itu Pak Kadis, ada nggak program dari Dinas Sosial untuk memberikan apa ya, semacam pengarahan untuk
seperti apa agar masyarakatnya ya bisa sehat jiwa raga? Kalau itu dari program Rumah Sakit Oke. Jiwa Mutiara Sukma, itu ada. Kalau programnya dinas Kalau sosial, kami di rehabilitasi di sosialnya. rehabilitasi sosial yang Iya. sudah dibina. Iya, itu. Jadi ya seperti itulah kondisi kita tadi kita bahas juga terkait dengan bansos. Nah ini Pak Kadis berhubung ini Iya. tahun politik Pak Kadis ya, Iya. biasanya bansos itu ada yang dipolitisasi. Ini sih menariknya, Iya. karena kan ya banyak lah Pak Kadis di masyarakat gitu. Saya ingin dengar tanggapan Pak Kadis saja terkait dengan bansos yang banyak dipolitisasi dan sebagainya. Ya, saya pikir bukan saja pada masa pemilu kada, Iya. pilpres, pileg gitu, pasti ada saja Ada yang mempergunakan bansos untuk kepentingan politik. Tetapi dari sisi sosialnya, kalau menurut saya, seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden pada saat pilpres itu ya, saya sebutnya bantuan sosial adaptif. Bantuan sosial adaptif, Iya. tapi tetap momennya pada momen Hanya momennya mungkin ya. hanya Bantuan momennya. sosial adaptif, kemudian ya dengan adanya bantuan sosial itu malah perhelatan politik kita menjadi berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerusuhan. Bagi saya pribadi ya, bagi saya pribadi, pikir tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Selama tidak meminta atau mengikat masyarakat, kemudian menekan masyarakat, Anda harus memilih ini karena saya kasih Anda bantuan ini. Saya lihat zaman pilpres kan tidak ada seperti itu. Tetap saja bantuannya. Tidak ada yang tuh mengikat kan. Maksudnya tidak ada yang Nggak ada menekan yang masyarakat ya. Cuman Dan saya bantuannya lihat pada jalan. proses pilkada sekarang ini juga rata-rata para bakal calon pasti ada memberikan bantuan ke masyarakat yang keluar dari kantong pribadinya kan. Bagus saja itu. Bagus-bagus saja. Iya. Justru bagus ya, lebih banyak masyarakat yang menerima, Yang menerima. manfaat Iya. dari bansos yang disebarluaskan. Jadi nggak Tetapi masalah. dari sisi pendidikan politik, maka ini harus menjadi catatan kita bersama untuk tidak mempergunakan bansos untuk kepentingan politik. Tetapi bansos adalah untuk kepentingan kemanusiaan. Untuk kepentingan manusiaan. Iya. Ya bansos jangan hanya di tahun politik, hanya di saat pilkada, Pak. Baru dia banyak ya. Saya sepakat kalau Saya itu. sepakat ya. Tetapi bansos harus ada banyak sesuai dengan jumlah penerimanya pada setiap tahun. Pada setiap tahun. Iya. Jangan di masa-masa tertentu. Iya. Oke Pak Kadis, ini selain ini kita beralih topik ini Pak Kadis, saya ingin mengenal Pak Kadis, kita mengenal Pak Kadis lebih jauh lagi. Iya. Pak Kadis dulu pendidikan, mungkin Pak Kadis kita mulai dari pendidikan. Oh, pendidikan ya. Pak Kadis dulu sekolah di mana? Saya kalau SMA saya sebenarnya teknik karena teknik. saya sekolah teknik menengah di STM Mataram, ngambil jurusan bangunan, teknik bangunan. Kemudian setelah saya tamat STM sempat bekerja di konsultan dan masuk di teknik sivil Universitas Muhammadiyah Oh, Mataram. Tetapi ketika saya kuliah sambil bekerja di konsultan tuh, wih, nyari duitnya gampang sekali kan. Saya aktif juga di sebagai aktivis sosial gitu kan, masuk di BEM, masuk dulu senat mahasiswa, masuk di organisasi-organisasi kemahasiswaan. Saya kok jadi tertarik. Kuliah lagi saya di administrasi negara, ngambil sosial politik. Oke. Setelah masuk sosial politik itu saya mulai ada pengembangan baru dalam diri saya. Saya mulai melupakan ilmu-ilmu teknik ini, walaupun tetap saya gitu. Ternyata memang passion saya di sini gitu kan. Di sini. Mulailah saya mengembangkan diri di organisasi, kemudian jadilah saya pegawai negeri dengan ijazah administrasi negara saya, yang kemudian membawa saya menjadi ASN, pegawai negeri sipil, dan menjadi camat di Cakra Negara pada waktu itu 2008 sampai 2013. Ya. Kemudian setelah saya jadi camat, sempat jadi staf ahli penanganan kemiskinan sebentar, staf ahli wali kota. 5 bulan jadi staf ahli wali kota, saya jadi kepala dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kota Mataram. Nah 2016 kosong dinas sosial kependudukan catatan sipil provinsi. Saya kemudian ikut seleksi, waktu itu 19 orang yang ikut. Terus? Dari berbagai daerah dan termasuk pejabat provinsi. Alhamdulillah waktu itu TGB mengangkat saya menjadi kepala dinas sosial provinsi ya.
dan sampai hari ini. Dan sampai hari ini. Hanya sempat pindah sebentar 1 tahun 2019-2020 ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang pekerjaannya sama dengan dinas sosial. Gitu. Dan memang Pak Kadis enjoy menikmati sekali di bidang sosial ini ya. Ya, alhamdulillah. Memang dunia saya di situ. Terlihat juga seperti waktu saya kemarin kita sempat touring waktu Pak Kadis 17 Agustus itu, terlihat dari interaksi dan memang benar-benar dinikmati, bukan hanya sekedar seremonial dan apa ya. Ya bisa dilihat nanti ada di YouTube tribunlombok.com ya promo. Pak Kadis, dari perjalanan Pak Kadis tadi dari kemudian dari kuliah, kemudian perjalanan karirnya tadi, apa yang dipelajari Pak Kadis dalam mengarungi hidup ini, kemudian bisa menikmati hidup seperti ini? Iya, hanya satu hal. Kalau Anda mendaki sebuah bukit, Anda berjalan pasti tidak dengan mudah. Dan ingat, suatu saat Anda pasti harus turun dari bukit itu. Maka lakukan perjalanan itu dengan penuh mensyukuri dan penuh kenikmatan. Lalu Anda harus tahu bahwa ada banyak hal di sekitar bukit itu yang harus Anda jaga. Hidup itu seperti itu. Ketika Anda sudah di atas, tetap ingat Anda pasti akan turun. Maka jadilah orang yang biasa saja. Jadilah orang yang biasa saja. Iya. Karena kalau sudah ada atas pasti turun. Iya. Ketika kita ingat bahwa kita pernah di bawah dan akan turun ke bawah, maka besok ketika kita di bawah lagi, ya biasa-biasa saja. Jadi itu pelajaran hidup. Hidup itu harus dinikmati ya. Dan saya nikmati itu dari proses perjalanan. Ketika Anda berhenti jadi camat, ada sesuatu yang hilang, tetapi biasa saja. Gitu kan. Sekarang kan kita melihat kawan-kawan begitu jadi camat misalnya, harus duduk di belakang ya, dibukain pintu gitu. Kemudian, nah saya tidak pernah melakukan itu. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai jadi kepala dinas, saya kalau misalnya mulai yang kecil aja, udah tetap aja duduk di depan di samping sopir gitu. Karena besok saya berpikir, besok Anda berhenti, tidak ada sopirnya Anda akan sopir sendiri. Gitu. Harus jadi biasa-biasa. Ya, kecuali memang protokoler mengatur Anda untuk seperti itu. Kalau tidak ada protokolernya, jalani biasa aja. Jalani biasa aja. Ya, Pak Kadis sudah banyak pengalaman dan pelajaran hidup lah dari segala macamnya gitu kan. Tapi ada satu hal, bicara kemiskinan, saya banyak ketemu dengan orang-orang miskin ke rumah-rumah mereka. Mereka jauh lebih berbahagia ketika kita datangi dan memberikan apa saja yang mereka punya pada saat itu untuk dia sajikan kepada kita. Pelajaran berharganya bagi kita bahwa jangan pernah melihat kondisi orang, maka apa yang bisa Anda lakukan untuk orang lain selama itu untuk kebaikan, lakukanlah sekecil apapun. Dan itu saya temukan sendiri di lapangan. Dan Pak Kadis menemukan kebahagiaan itu ketika. Iya, itu. Senyum mereka membuat kita sehat. Mata berbinar-binar biasanya ketika dikunjungi oleh pemimpin lah istilahnya. Seperti itu. Oke Pak Kadis, ini rupanya bincang-bincang kita akhiri ini seru sekali Pak Kadis bincang. Tadi kita bahas bansos, kemudian kemiskinan kita di NTB, kemudian perjalanan singkat Pak Kadis tadi dari mahasiswa kemudian sampai sekarang dengan segala dinamika dan cerita-ceritanya. Ada yang disampaikan nggak Pak Kadis terakhir untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat, mungkin terkait dengan apa? Mungkin terkait dengan bantuan sosial atau nasihat-nasihat yang seperti apa? Ya, pesan saya kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, jaga harkat dan martabat kemanusiaan Anda. Sebagai seorang miskin, Anda tidak boleh meminta-minta dan tidak boleh hanya mengharapkan bantuan dari orang lain ataupun pemerintah. Karena harkat dan martabat kemanusiaan kita jauh lebih tinggi dari materi yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners semua, ini tadi pesan Pak Kadis. Jadi orang miskin jangan meminta-minta, jaga harkat dan martabat diri Anda. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi mungkin dengan topik selanjutnya Pak Kadis ya. Siap. Saya Lala Tuniam dan di sini ada Pak Kadis, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.